Selamat datang siang hari ini dalam acara Praise and Worship di Gereja Chinese Ascension Church dari seksi KUR KKIH. Gak terasa kita udah memasuki di pertengahan masa puasa, masa pertobatan, dan tema kita pada siang hari ini adalah pertobatan. Semoga dari lagu-lagu, refleksi, doa-doa kita pada siang hari ini dapat membawa hati kita, mempersiapkan hati kita sampai menuju Paskah Tuhan. Kita mau merenungkan betapa berharganya kita, manusia yang banyak salah, banyak dosa, tapi ternyata Tuhan selalu menyelamatkan kita, selalu menembus kita sampai merelakan putranya di kayu salib demi kita. Untuk mengawali semua itu, mari kita bersama-sama masuk ke dalam hati kita masing-masing. Kita menyelidiki hati kita, kita melihat lagi dari kita yang sangat dikasihi Tuhan, apakah sampai hari ini kita masih setia sama Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Engkau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang Allah Bapa Surgawi, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu pada siang hari ini untuk berterima kasih atas segala rahmat dan berkat yang Kau berikan pada kami semua. Meskipun Kau sungguh sangat baik pada kami Bapa, tapi tetap saja kami selalu mengulangi kesalahan kami, terjatuh kembali dalam dosa. Kami mohon pengampunan-Mu dan pertobatan-Mu Bapa. Berikanlah kami kerahiman-Mu dan naungilah kami selalu dalam aktivitas kami. Berkatilah kami dengan keinginan untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapa atas segala pengampunan-Mu. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Engkau dan menilai
mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya untuk ikut bernyanyi bersama kami. Kembali lagi kita melihat ke hati kita dan kita mau mengatakan sama Tuhan, kalau Tuhan apapun itu yang kami lakukan, apapun itu kami mengerti kami sangat dikasihi dan kami tetap setia. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang tahu dan menilai hidupku, apa yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami mengundang teman kita Marcelin yang akan bercerita, akan sharing tentang pengalaman imannya yang pastinya akan sangat berguna dan akan membangun iman bagi kita semua. Thank you. Hari ini temanya pertobatan. Gue mau sharing hari ini kayak kita waktu ngaku dosa itu suka ada yang nanya nggak sih, kenapa Katolik ngaku dosanya ke Romo sih, kenapa nggak langsung ke Tuhan Yesus? Nah itu tuh pertanyaan-pertanyaan itu tuh terus-terusan kayak menghantui saya gitu dulu tuh. Saya selalu challenge, kenapa saya harus ngaku dosa ke manusia ya gitu loh. Entah kenapa Allah Roh Kudus itu bekerja untuk menjawab semua pertanyaan saya biasanya. Nah ada suatu saat di mana di waktu itu saya di Singapura. Di Singapura tuh saya punya kita kayak dididik lah ya, dididik culture yang sebelum kita nerima sakramen Maha Kudus, which is hosting, itu tuh kita diminta untuk membersihkan diri dulu kan. Nah di tiap misa, sebelum misa di Singapura, itu tuh Romo selalu ada untuk pengakuan dosa. Nah jadi kita tuh terbiasa untuk mengaku dosa sebelum misa. Nah, waktu saya liburan ke Batam, ya I'm looking for that, right? I'm looking for, okay, I have ada misa, terus tapi kok nggak ada pengakuan dosa sebelumnya. Jadi saya insist ke romonya gitu. Saya bilang sama romonya, saya mau ngaku dosa sebelum misa. Nah, karena itu dadakan, akhirnya ngaku dosa sama romonya tuh beneran yang kayak duduk, kayak ngobrol gitu sama temen gitu kan. Ya udah saya ngaku dosa. Pada saat ngaku dosa di situ benar-benar situasi yang terjadi adalah kayak Tuhan Yesus sendiri loh yang I'm sorry kalau yang kayak mengampuni dosa kita sendiri gitu loh. Dan yang paling saya nggak tahu, saya nggak pernah ngerasain itu sebelumnya. Tapi pada saat romonya bilang dosa kamu diampuni dan kamu jangan berdosa lagi, itu kayak Tuhan Yesus sendiri yang ngomong sama saya, I love you so much that I forgive your sins and sin no more. Itu beneran yang kayak power kita. Jadi waktu itu saya selalu dikasih tahu, kalau ngaku dosa sama Romo itu sebenarnya Tuhan Yesus loh yang kamu ngomong gitu loh. Kamu tuh ketika ngaku dosa tuh sama Tuhan Yesus loh. Itu tuh saya nggak pernah percaya itu sebelumnya. Sampai saat itu beneran kayak kasih karunia Tuhan Yesus tuh begitu besar yang
I don't know how to say that. Seriously, like even you have a single like nothing. Maybe you think that your sins is really like nothing. But when you feel the, I don't know how to say it, it's like heavenly love. Like the love from God is really like, I don't know how to say. Maybe that's why I would suggest you guys to like go to confession and really like go like reconciliation, right? That's why it said the sacraments reconciliation, because it's to reconcile your relationship between us and God. And when you come there with your very humble heart and you come there saying, God, I am a sinner here and I want to confess my sins. Please have mercy on me. And by that time, believe it or not, the person that you thought that is a human being, a priest, is no longer a priest. It's a Jesus Christ himself. So I know Catholic is normally is just like a confession cuman Natal dan Paskah. Kalau bisa diseringin ngaku dosanya. Kayak kita semua tahu Pope John Paul before he confessed his sin like every week. Itu yang buat Singapura paroki Archdiocese Singapore adopt. Kita pengen buat ngaku dosa itu jadi kayak tiap minggu. Jadi kayak I want to be reconciled with God every week before I join the mass. Because when I join the mass is when you really like one with God. Okay? I just want to share that. Thank you. Thank you Marcelin. Kita lanjutkan refleksi kita siang hari ini dengan lagu Sejauh Timur dari Barat yang menggambarkan bagaimana Tuhan membuang jauh semua dosa-dosa kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam jubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri berikanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam jubir laut,
judulnya mengampuni. Kenapa kami pilih lagu ini? Karena ternyata setelah kita merasa kalau kita ini berharga di mata Tuhan, kita selalu ada di dalam berkat Tuhan. Setelah semua dosa-dosa kita diampuni, semua dosa-dosa kita dibuang jauh-jauh dari Tuhan, dan kemudian setelah kita diampuni, tapi ternyata ada satu tahap lagi dalam fase kehidupan kita. Kita harus mengampuni diri kita sendiri, mengampuni teman-teman kita, mengampuni keluarga kita. Selalu ada pengampunan di dalam hidup kita, di dalam keseharian kita. Semoga refleksi singkat kita pada siang hari ini membantu kita menuju Paskah yang indah buat kita semua. Ketika hatiku tersakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Kita semua sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami semua, kita mohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan kita juga mohon agar kita mampu melepaskan pengampunan kepada orang yang mungkin bersalah kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkaulah Bapa yang setia di kehidupan kami.
tuntun kami di masa prapaskah ini untuk merefleksikan pengorbanan putra-Mu yang rela disalib untuk menebus dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dan ajarilah kami untuk saling mengampuni yang bersalah kepada kami. Kiranya kasih-Mu menuntun kami dalam jalan firman Tuhan yang penuh cinta. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.